Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptlow. Nah, sebelumnya kita sempat membahas legal writing, tapi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan grammar. Nah, sekarang adalah lanjutan yang part 3 tentang tenses. Nah, sebenarnya untuk mempelajari atau menyimak video ini, rekan-rekan harus memahami daripada tenses. Nah, di sini ada present, past, future, harus menguasai terlebih dahulu. Karena kalau nggak dikuasai, saya yakin rekan-rekan tidak akan memahami apa yang saya jelaskan. Ini saya kira udah masuk basic level kedua di grammar, intermediate. Nah, kenapa saya nggak membahas semua daripada tenses yang dipelajari di grammar secara umum? Karena hal-hal yang ini, kalau menurut legal writing, legal English yang kemarin, bahwasannya yang inilah yang sering terjadi kesalahan atau ambiguitas. Oke, sekarang kita langsung mempelajari past tenses. Nah, past tenses kalau kita lihat adalah masa lampau. Nah, masa lampau ini misalnya kemarin, tadi, terus beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau masa lampau ya, kalau sekarang misalnya saya menulis, saya menjelaskan. Nah, itu kalau yang sekarang. Terus kalau yang future, itu adalah masa yang akan datang, masa depan. Nah, kita mau bahas masa lampau, karena yang sering terjadi dalam penulisan itu yang sering salah adalah di past tense. Nah, langsung aja kita ke contohnya. In 1998, I live in New York City. In 1997, I had decided to move to United States following years. Artinya adalah pada tahun 1998 saya tinggal di New York City. Tinggal udah lama dia, ini kan masa lampau ya, tahun 1998. Terus I had decided, saya memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat. Amerika Serikat dari tahun ke tahun. Nah, I had decided ini dalam bentuk past tense, tapi dia maksudnya adalah perfect. Ya, perfect maksudnya adalah masa lampau, tapi masih ada dampaknya. Paham nggak? Contohnya, I had eaten. Saya telah makan. Nah, jadi masa lampau tapi masih ada dampaknya. Saya masih merasa kenyang atau saya merasa kepedasan. Nah, sama halnya kayak gini. Pada saat misalnya saya tinggal di tahun 98, sebelumnya dia sempat berpikir dan memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat. Nah, sebelum thumbnailnya ini. Bukan thumbnail tapi timeline ya, timeline. Nah, timeline. Ini timelinenya misalnya seperti ini. Terus ini 1998. Nah, sebelumnya 1997. Oke. Nah, kejadiannya adalah di 98 ini saya tinggal. Nah, tapi dia sempat menjelaskan, bahwasannya dia sempat berpikir untuk menentukan pindah tempat ke Amerika. Amerika maksudnya United States ya. Nah, di sini. Tapi masih ada dampaknya. Nah, memang agak susah. Cuman saya kira kaidahnya ini nggak jauh beda dengan grammar secara umum. Cuman saya membedakan, maksudnya saya lebih memilah apa saja sih yang sering terjadi dalam mempelajari tenses ini. Nah, selanjutnya ya saya kira gitu ya. Kalau past tense ini masa lampau, tapi sudah terjadi gitu, tidak ada jejak atau dampak yang dilakukan. Tapi kalau dia ada dampaknya, dia menggunakan had. Tapi dampaknya juga sudah berlalu. Nah, kalau dampaknya sampai sekarang, nanti kita masuk ke present tense. Lanjut lagi.
kita mempelajari past continuous tense. Masa lampau, tapi yang apa ya? Dia masa lampau, tapi yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi. Misalnya, in 1998, I was living in NYC, New York City, NYC. Nah, di 1998, tahun 1998, saya sedang tinggal di New York. Artinya dia menceritakan pada saat di 1998 ini dia lagi tinggal. Nah, seperti itu ya. Jadi lagi sedang berlangsung. Tapi mungkin nanti ada apa lanjutannya. Misalnya saya sedang tinggal di New York dan ketika itu misalnya ayah juga berkunjung misalnya. Sama menggunakan was living. Nah, gitu ya. Nah, langsung ke hal-hal yang lebih urgent lagi terkait daripada beberapa hal yang mengandung ambiguitas. Nah, di sini ada dua contoh terkait dengan past continuous tense. I was working as commercial lawyer. Saya kerja sebagai pengacara bisnis, pengacara di bidang hukum bisnis. Nah, kenapa saya bilang salah? Karena ini kan mengandung multitafsir nih. Saya sedang kerja sebagai pengacara komersil, pengacara yang di bidang komersil. Nah, terus apakah dia sudah berhenti apa belum pada saat itu? Ini kan mengandung ambigu. Nah, belum ada keterangannya. Tapi kalau yang kedua, contoh kedua adalah my boss gave me salary when I was working as commercial law. Bos saya memberikan saya gaji ketika saya sedang bekerja sebagai pengacara komersil. Artinya, dalam pekerjaannya secara langsung, pada saat masa lampau, pasti bosnya memberikan dia gaji. Nah, gitu ya. Jadi ada penjelasan, ketika bosnya nggak memberikan gaji, maka dia tidak kerja lagi, gitu. Ya, oke sampai sini, semoga pada paham ya. Memang agak susah gitu. Nih ya, present nih artinya masa kini, past ini artinya masa lampau, future ini masa depan. Nah kalau ini nanti ya, ini nggak usah saya jelasin nanti semakin pusing. Ya. Itu saja. Nanti kita akan membahas terkait daripada elemen of legal writing lagi karena memang ada beberapa hal yang belum selesai. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.